Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustadz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pembagian isim yang muqaddarah dan tidak tampak harokat akhirnya. Sudah kita jelaskan yang pertama yaitu isim maksur. Kemudian kita dan selesai ya tentang isim maksur sebelumnya. Maka di sini kita akan menjelaskan tentang al-ismul manqus. Isim yang berikutnya adalah al-ismul manqusu, isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Huwa kullu ismin mu'rabin akhirihi ya'un sakinatun lazimatun qablaha kasratu. Baik. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus adalah kullu ismin, setiap isim mu'rabin yang mu'rab, setiap isim yang bisa di-i'rab, akhirihi, akhirnya adalah ya'un sakinatun, ya sukun, lazimatun, ya sukun lazimah, qablaha yang didahului oleh kasrah, ya lazimah yang didahului oleh kasrah. Baik. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya adalah alif yang didahului oleh fathah. Sekarang tandanya dia adalah ya yang didahului oleh kasrah. Contohnya al-qadi, qadi, ya sukun yang didahului oleh kasrah. Itu yang kita akan jelaskan satu persatu. I'rabnya masing-masing, marfu, mansub dan majrur. Yang pertama, dalam keadaan marfu, qadi, ja'al qadi. Qadi artinya hakim. Qadi. Nah, di sini dia marfu, tapi tidak harokat akhirnya itu tidak kelihatan. Seharusnya ada dhammah. Akan tetapi dia tidak kelihatan karena beberapa penghalang. Di sini kita akan jelaskan. Qadi adalah ismun marfu'un wa alamatu, isim marfu' dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Jadi tanda rafa'nya tetap dhammah, akan tetapi dhammahnya apa? Al-muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Tersembunyi alal ya'i, tersembunyi di atas huruf ya. Tersembunyi di atas huruf ya ini. Mana'a yang menghalangi. Jadi perlu kita ketahui kenapa dia tersembunyi. Di sini alasannya mana'a yang menghalangi dari nampaknya dia adalah as-siqalu. As-siqalu karena berat. As-siqalu li'annahu karena dia bagian daripada isim min ismil mangkusi. Bagian daripada isim mangkus. Jadi isim mangkus dalam keadaan marfu', isim mangkus dalam keadaan marfu', dia i'rabnya dhamma yang tersembunyi dan yang menghalangi dia adalah as-siqal. Kemudian contoh yang kedua dalam keadaan mansub. Ra'aitu al-qadiya, al-qadiya. Jadi bisa diperhatikan di sini bahwasanya isim mansub itu punya tanda
fathah. Dan di sini fathahnya dibaca jelas atau dibaca nampak. Maka ketika dia nampak, maka i'rabnya kembali seperti i'rab sebelumnya, bukan i'rab yang tersembunyi lagi. Contohnya di sini ismun. Al-qadiyah adalah ismun mansubun. Wa alamatu, dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Fathahnya apa? Nampak atau tersembunyi? Jelas dibaca al-qadiyah, berarti fathah yang nampak. Kalau dia nampak, ya tidak perlu kita jelaskan kenapa dia hilang, karena memang tidak hilang. Ala akhir, yang nampak di akhirnya. Yang nampak di akhirnya, li'annahu, itu tidak perlu kita baca ya. Yang nampak di akhirnya. Berarti isim mangkus dalam keadaan marfu dia tersembunyi. Dalam keadaan mansub dia nampak. Kemudian kembali lagi dalam keadaan jer, dalam keadaan kasrah bil qadi. Dalam keadaan jer kembali lagi dia tersembunyi atau tidak nampak. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddarah. Kasra yang nampak kasra yang tersembunyi. Karena jelas tidak dibaca qadi, bukan qadiyi. Kasra yang tidak nampak, tersembunyi di atas ya. Dan yang menghalangi dia muncul adalah as-siqalu. Ini salah lagi harakatnya. Ini tidak panjang qafnya. Salah alifnya. As-siqalu. Ya, jadi untuk kesimpulan daripada isim mangkus adalah dia tidak nampak pada dua keadaan i'rab saja, dalam keadaan marfu dan majrur, dan dia kembali menjadi nampak ketika dia dalam keadaan mansub. Baik. Tersisa satu lagi untuk isim al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Selanjutnya, yang ketiga di sini al-ismul mudhafu. Al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallim. Isim yang mudhaf, yang disandarkan kepada ya pembicara. Isim mudhaf, isim yang disandarkan kepada huruf ya yang menunjukkan ya pembicara, yakni menunjukkan ana. Itu dalam kurun ana. Jadi isim apapun, asalnya dia isim yang dibaca jelas. Misalnya kitabun. Misalnya isim yang dibaca jelas akhirnya. Tapi karena dia artinya kitab, karena dia disandarkan kepada ya pembicara, kepada ana, misalnya ditambahkan ana, berarti bacanya kitabi. Kitabi. Harakat asalnya kitabun menjadi kitabi. Karena ada ya, artinya ya pembicara. Berarti terjemahannya adalah kitabku atau bukuku. Nah, kita bahas satu persatu keadaan i'rabnya. Misal yang pertama dalam keadaan marfu dulu. Ja'a sodiqi. Sodiq artinya dari kata sodikun. Sodikun artinya teman. Sodiki artinya temanku. Telah datang temanku. Ja'a sodiqi. Jadi perhatikan harakat akhirnya ya. Harakat akhir, huruf terakhirnya ini qaf, bukan ya. Ya ini cuma tambahan. Ya, sama tadi sini kitabi, harakat akhir daripada kitab ya ba, bukan ya.
Bisa kita lihat qaf di sini asalnya dia marfu. Dan tanda marfu adalah dhammah. Tapi dia tidak bisa dhammah di sini disebabkan karena ada penghalang. Kita baca. Sadiqi adalah ismun marfu'un. Isim yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, di sini dhammah, sementara tidak ada dhammah yang nampak di sini. Berarti dia dhammah al-muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi tersembunyi atas apa? Kalau sebelumnya tersembunyi atas alif, atas ya, sekarang tersembunyi ala ma qabla ya'il mutakallimi. Tersembunyi di atas sebelum ya pembicara. Sebelum ya pembicara. Jadi asalnya dhammat karena adanya ya pembicara ini mengharuskan dhammahnya itu tersembunyi. Mana'a, dan yang menghalangi dia untuk nampak adalah ishtighal. Ishtighalul mahalli biharakatin munasabatin. Yang menghalangi dia nampak adalah sibuknya dia. Ishtighal, sibuknya dia untuk menduduki al-mahal, sibuknya dia menduduki biharakatin munasabatin, untuk menduduki harokat yang sesuai dengan ya. Jadi yang menghalangi dia karena sibuknya dia menduduki harokat yang sesuai dengan ya. Karena ya sesuai dengan kasroh, sehingga mengharuskan dhammah tadi yang nampak menjadi tersembunyi dan berubah menjadi kasroh. Nah, sama, ini dalam keadaan mansub sama saja. Ra'aitu sadiqi, ismun mansubun. Isim yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha, dan yang menghalangi dia nampak ishtighalul mahal, karena sibuknya dia menduduki harokat yang sesuai. Kemudian yang berikutnya marartu bi sadiqi. Marartu sadiqi. Sadiqi dalam keadaan jar sama. Jadi kasroh di sini dia itu bukan tanda daripada i'rabnya, bukan tanda jar di sini kasrohnya. Tapi kasroh di sini adalah disebabkan karena ya, sehingga i'rabnya wa alamatu jarrihi, dan dia isim majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tersembunyi. Masih dikatakan kasroh yang sembunyi di atas sebelum ya mutakallim, dan yang menghalangi dia nampak adalah sibuknya dia menyesuaikan harokatnya. Berarti selesai kita i'rab pada isim. Di bawahnya itu adalah kesimpulan, khulasah, kesimpulan tentang i'rab yang ada pada isim. Jadi isim yang tidak nampak harokatnya ada 3: isim maksur, mangkus, dan ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Isim maksur dalam keadaan marfu' itu isim maksur, mangkus, dan isim mudhaf ila ya'il mutakallim dalam keadaan marfu' semuanya tidak nampak. Ismul maksur dalam keadaan mansub tidak nampak. Mangkus dalam keadaan mansub dia menjadi nampak. Dan ismul mudhaf dalam keadaan mansub dia tidak nampak. Dan majrur semuanya tidak nampak. Kemudian di bawahnya ini al-mawani, penghalangnya. Penghalangnya. At-ta'adzur, as-siqalu, al-munasabatu. Baik. Selesai tentang isim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.